Halo, selamat sore. Bisa dengar suara saya? Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Udah jelas belum? Dibuka semua kameranya ya. Sebentar. Ya, Pak. Thank you. Oke, informasi awal biar saya nanti tidak akan informasikan lagi. So this is the last we use Zoom meeting conference before you take your final exam. Okay, yeah. So today's topic is about translation techniques related to Molina and Albiros. So before that, let me take a screenshot of your screen. 1, 2, 3, go. Please be waiting. I will take one more shoot. Yeah, 1, 2, 3. Okay. Where are the others? Yang lainnya mana nih? 2, 3, 4, 5. Okay, it's okay. Nanti di akhir akan saya cek lagi. Alright guys, you can turn off your screen. No, I mean your camera to save your credit. So let me share my screen. Yeah, I will explain briefly. Jadi hanya sebentar ya guys ya. Karena ini actually if we learn translation method, techniques, and strategies, it takes for semesters. But in this chance, in this semester, I will explain briefly. You can learn individually at home. Tapi yang penting saya sudah jelaskan secara singkat. So, what do you find on your screen now? Do you see my document? Sudah? Yes, sir. Oke. Udah, Pak. Ya. Apa sih translation teknik? Berarti ini teknik. Ya. Disebut dengan teknik berarti cara kita untuk melakukan sesuatu. Teknik itu lebih khususnya digunakan ketika kita menerjemahkan teks-teks yang sesuai bidangnya, teks sastra, psikologi, sosial dan budaya dan segala macam. Jadi biasanya 18 teknik inilah yang kita gunakan. Kita tidak semua mungkin kita gunakan, tapi sesuai dengan teksnya. Oke, di sini dijelaskan oleh Molina and Albiros, there are 18 techniques that we or the translators mostly use in their translation field. Oke, the first one, yang pertama itu disebut dengan adaptation. Adaptasi apa sih maksudnya? Jadi di sini adaptasi ini adalah teknik yang dipakai atau dikenakan khusus untuk kata-kata yang memiliki nilai kebudayaan. Oke, lebih khususnya kita lihat contohnya biar lebih paham. Di bahasa Indonesia kan ada ladang, ada sawah. Sedangkan untuk di Eropa sana hanya disebut dengan rice field. Nah, jadi kita nanti terjemahkan, kalau memang yang kamu terjemahkan itu teks Jawa, berarti di sawah. Kalau misalkan di situ kondisinya adalah ladang, kamu terjemahkan ladang. Jadi adaptasi ya, adapt sesuai dengan budaya atau kultur si bahasa penerima atau bahasa sasaran. So that's called adaptation. Yang kedua amplification. Namanya juga amplify, berarti ada penambahan informasi di situ ya. Oke, penambahan informasi sehubungan dengan masih berhubungan dengan mungkin padanan kata-kata atau yang berhubungan dengan budaya,
tapi ada penjelasan. Contohnya gini, nasi pecel ini enak sekali. So we can translate into English, this Indonesian food, pecel rice is very delicious. Jadi di sini ada penambahan Indonesian food, ya, karena mungkin negara lain itu tidak tahu bahwasanya nasi pecel ini adalah makanan dari Indonesia. Ini disebut dengan teknik amplifikasi atau amplification. We go on to the easiest technique, borrowing. We can see here there are two borrowing, pure borrowing, and the second one naturalized borrowing. Yang seperti yang saya bilang minggu lalu atau pertemuan lalu, pure borrowing berarti kita pinjam persis, tidak ada perubahan huruf dan perubahan sounds. Ya, contohnya sandwich tetap sandwich, pizza tetap pizza. Nah, tetapi kalau naturalized disesuaikan dengan bunyi atau pronunciation di bahasa sasaran. Contoh yang paling simple adalah kalau di bahasa Inggris grup itu ada 5 huruf. Nah, tetapi kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, grup itu hanya ada 4 huruf, tidak ada O-nya. Karena kita jarang sekali menemukan ada kata yang memang O. Ya. Ada 2 vokal di sini, O. Oke, jadi di bahasa Indonesia O itu memang diterjemahkan hanya grup. Karena memang pengucapannya di bahasa Inggris adalah group. Ya. Oke, itu namanya naturalized, bedanya dengan pure. We continue to the four, calcu or calc, ya. Mirip dengan borrowing, ya. Tetapi ada di kalau borrowing ini hanya one word, tapi di sini ada phrase. Dan yang kedua selain frasa, yang kedua ada struktur yang berubah disesuaikan dengan struktur di bahasa sasaran. Contohnya adalah general assistant, bukan kita terjemahkan general assistant, tetapi assistant general. Ya, ada di sini 2 kata disebut dengan frasa dan juga ada perubahan strukturnya. Bukan kita terjemahkan di sini general, di sini kita general terus assistant, bukan general assistant, tapi di bahasa Indonesia dikenal dengan assistant general. Itu bedanya calc dengan borrowing. Yang kelima ada compensation. Ini lebih erat kaitannya teknik digunakan untuk di dunia kesusastraan, ya, puisi, lirik lagu, dialog, drama, ya. Di sini kita menyesuaikan rimanya. Contoh, ya, kita lebih mengedepankan sisi keindahannya. Contoh di sini kita buatkan gini. If there's a place you've got to go, sini rima, Dinda baru masuk sebentar, saya terima dulu. Ada di sini go, no, rimanya itu a, sini b, o, c. Berarti bisa diibaratkan a, b. Di bahasa Indonesia juga terjemahannya tetap rimanya itu dipertahankan, tempat tepat, lokasi cari. Nah, jadi ini lebih identik kita gunakan teknik ini, compensation ini di kesusastraan, menerjemahkan yang istilahnya dunia yang mengedepankan sisi keindahan, ya. Oke, nomor 6, teknik ke-6 itu disebut dengan description. Description di sini ada kata keterangan dari benda yang kita terjemahkan. Contohnya kata lemper. Lemper ini kan hanya satu kata dan ini kata benda. Ada di sini kata sifat kita buatkan menjadi sticky roll rice. Ya, jadi ada penambahan di sini sticky roll untuk menjelaskan kata rice. Karena lemper ini memang nasi yang memang lengket dan digulung, gitu ya. Oke, jadi itu disebut dengan description, jadi penambahan penjelasan. Dalam penerjemahan kita menambahkan penjelasan dari kata yang kita terjemahkan. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh adalah discursive creation. Apa sih discursive creation? Ini teknik ini digunakan ketika kita tidak memperdulikan pengalihan bahasa secara rinci. Ya, kita hanya melihat sudut pandang. Lihat di sini. Ini juga berkaitan dengan biasanya dalam percakapan sehari-hari, ya, contohnya
teks sastra juga ya, judul buku, judul novel, judul film itu tidak bisa diterjemahkan secara literal. Contohnya, buku karangan Rebecca Winter, judulnya Husband for a Year, ya, Husband for a Year diterjemahkan bukan suami dalam setahun atau suami hanya dalam setahun, tapi suami sementara. Artinya di sini tidak kita konteksnya sama ya, for a year maksudnya tidak suami istri selama-lamanya gitu ya, tetapi hanya sementara. Sementara di sini dalam artian hanya setahun. Gitu. Ya, itu namanya discursive creation. Tidak memberikan pengalian secara rinci. Ini cara rinci for a year dalam setahun, tidak kita terjemahkan secara literal atau secara, tapi kita terjemahkan dengan kata yang berbeda, tapi dalam konteksnya itu sama. Ya, jadi itu namanya menerjemahkan sebuah kalimat berdasarkan sudut pandang lain. Selanjutnya adalah established equivalent atau padanan lazim. Artinya seperti ini. Ini biasanya dalam percakapan sehari-hari. Kalau di dalam bahasa Inggris, biasanya have you been to Bali? Have you been to Bali? Kita tidak terjemahkan kamu sudah pernah berada di Bali? Tidak. Tapi kita terjemahkan sudah pernah ke Bali kah? Atau kamu sudah pernah ke Bali? Padahal kata pergi ke Bali ini tidak ada diterjemahkan di bahasa Inggris. Bahasa Inggris biasanya have you ever been to Indonesia before? Ya, tanpa dijelaskan have you ever gone to Indonesia, itu tidak natural di bahasa Inggris. Tidak pernah, jarang menggunakan kata gone. Been aja tanpa kata kerja gone. Have you ever been to Indonesia before? Nah, kalau kita terjemahkan sudah pernah pergi ke Indonesia enggak sih? Nah, contoh yang kedua saya buatkan dalam kehidupan sehari-hari kita gini. Di bahasa Inggris biasa ketika kita mau ingin tahu nama orang, can I have your name please? Can I have your address please? Can I have your address please? Artinya di bahasa Indonesia bukan apakah saya boleh meminta namamu atau boleh mempunyai namamu, bukan, tapi diterjemahkan boleh saya tahu nama kamu atau siapakah nama kamu. Nah, itu natural di bahasa Indonesia. Sedangkan di bahasa Inggris ada kata have. Can I have your name? Itu ya. Itu untuk padanan lazim, artinya di bahasa Selaran punya padanan lazim untuk kalimat tertentu, gitu ya. Oke, jadi di sini kita melihat sisi kewajaran, ya, sisi kewajaran. Itu namanya established equivalent, diterjemahkan ke bahasa Indonesia padanan lazim, ya. Yang kesembilan ada generalization, namanya juga generalization, general, umum. Berarti ada hal khusus kita terjemahkan ke hal yang umum, ya. Generalization nanti ada contrary dengan particularization. Particularization 1, 2, 3. Kita bahas di Sofia. Iya, sir, sorry ngecek ini. Oke. Alright. Sorry. Lihat di sini yang disebut dengan generalization artinya teknik penerjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan istilah yang spesifik ke istilah umum. Contoh di sini, lihat. By car or train. Kalau kita terjemahkan kan oleh mobil atau kereta. Cuma di bahasa sasaran diterjemahkan hanya kendaraan darat. Ya, jadi ini kan secara khusus ya. Ini kan memang jenis-jenis alat transportasi untuk kendaraan darat. Di sini lebih spesifik disebutkan mobil dan kereta. Sedangkan di sini mobil atau kereta, tapi di sini hanya kendaraan darat. Nah, itu namanya generalization. Oke. 10, linguistic amplification artinya teknik digunakan untuk penerjemahan lisan dan penerjemahan yang secara spontan. Dan linguistic amplification kalau kita lihat ada penambahan unsur linguistik di situ. Unsur linguistik secara umum itu ada 4 yang sering kita pakai dalam kehidupan atau kalimat sehari-hari. Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Nah, jadi ada penambahan di bahasa sasaran ketika kita menerjemahkan kalimat tersebut. Lihat, ya. Contohnya, that dolphin comes out and jump over the fire hole. Diterjemahkan, lumba-lumba itu keluar dari air. Lihat, di sini di bahasa sumber tidak ada kata water. Tetapi di bahasa Indonesia ada menggunakan kata air.
ditambahkan kata air di sini. Untuk menyebutkan mungkin si penerjemah ini mungkin ingin agar si pembaca mau dari kategori usia manapun mengetahui bahwasanya lumba-lumba itu memang berada di air gitu ya. Lumba-lumba itu keluar dari air dan melompat melewati lingkaran api. Oke. Itu namanya linguistic amplification. Ada penambahan unsur linguistik yang saya sebutkan tadi. Mau dia kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan, biasanya ada penambahan. Ya. Penambahan di bahasa sasaran. Oke. Linguistic compression itu contrary dengan linguistic amplification. Kalau linguistic amplification ada penambahan, sedangkan linguistic compression namanya compress. Kita sudah sering mengkompres file, bahwa dia ke file PDF, Word, Excel, biasanya kan mengurangi baitnya. Nah, di sini juga mengurangi unsur linguistiknya, guys. Lihat di sini. Contohnya. This puppet will put a smile to their faces. Diterjemahkan boneka ini akan membuat mereka tersenyum. Lihat di sini hanya diterjemahkan a smile, ya, put a smile ini, sedangkan their faces ini secara usul tidak diterjemahkan di bahasa sasaran. Karena memang kalau orang Indonesia sudah paham bahwasanya tersenyum ya berarti berhubungan dengan wajah atau pipi, ya, bukan berhubungan dengan punggung atau kepala, ya. Jadi kata faces di sini tidak diterjemahkan, hanya diterjemahkan secara khusus dia jadi tersenyum. Oke, itu namanya compression. Jadi ada 3 kata yang dibuang ya, put their faces. Oke, kita lanjut ke literal translation. Seperti as I told you in Newmark's method juga ada literal translation yang paling mudah. Literal translation lebih khususnya agak kaku sih sebenarnya terjemahannya. Cuma ini salah satu cara yang paling gampang untuk menerjemahkan teks-teks yang mungkin kita belum paham artinya. Sebelum kita mencari arti yang lebih dalam, kita terjemahkan secara literal dulu. Nah, lihat di sini. Kalimat idiom ini, killing 2 birds with 1 stone, diterjemahkan secara literal membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sebenarnya di bahasa Indonesia ada idiom tersendiri, artinya sambil menyelam minum air. Artinya menyelesaikan 2 buah pekerjaan dalam sekali waktu, gitu ya. Jadi ini terjemahan literal, agak kaku ya, membunuh 2 burung dan 1 batu dengan 1 batu, ya. Oke, itu namanya literal translation. Modulation. Modulation di sini ada perubahan sudut pandang. Apa sih sudut pandang di sini maksudnya, guys? Di dalam kalimat ini, di contoh ini kalian pasti akan paham. Di sini yang ditekankan adalah kata a baby. You are going to have a baby. Kamu akan segera memiliki seorang bayi. Kamu akan menjadi ayah. Lihat di sini ada perubahan sudut pandang. Dalam konteks ini orang sudah paham loh, namanya seorang ayah berarti punya bayi atau punya anak. Sedangkan di sini yang ditekankan adalah baby, yang di sini yang ditekankan adalah ayah. Contoh kedua, kalimat pasif di sini diterjemahkan aktif. My bread was eaten by him. Tapi kita terjemahkan dia yang makan rotiku. Lihat, jadi ada perubahan sudut pandang. Oke, itu namanya modulation, mode ya, sudut pandang, mode. Kita ke bagian ke selanjutnya dan particularization dan particularization. Bedakan tadi dengan generalization. Kalau generalization dari khusus ke umum, kalau particularization dari umum ke khusus. Kita balik aja tadi contohnya. Lihat, kendaraan darat diterjemahkan secara khusus by car. Ya. Oke, itu namanya particularization. Jadi gampang banget ketika kamu membedakan particularization dengan generalization, linguistic compression dengan linguistic amplification. Ya. Oke, kalau saya sih cara gampangnya membedakan beberapa teknik atau metode ini saya lihat dari judulnya juga sudah paham ya. Nah, ini juga gampang, namanya reduction berarti mengurangi informasi. Kalau di atas tadi amplification menambah informasi, kalau di sini mengurangi informasi. Tetapi informasi tersebut ketika kita tidak kurangi itu tidak akan mengubah makna. Lihat di sini contohnya, Surabaya
dalam kurung ini hanya kata keterangan. Ya, ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah dikenal juga dengan kota pahlawan. Lihat di sini Surabaya juga dikenal sebagai kota pahlawan. Tidak diterjemahkan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Karena ketika orang membaca tulisan ini, pasti yang membaca tulisan ini adalah orang Indonesia. Secara umum, orang Indonesia sudah paham bahwasanya Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak perlu lagi ini dimasukkan ke sini di bahasa sasaran. Itu namanya reduction, pengurangan informasi. Selanjutnya adalah substitution. Nah, substitusi kalau di dalam permainan bola ya permainan berarti pengganti ya. Nah, artinya mengganti unsur paralinguistik ke unsur linguistik. Contohnya kalau membungkukkan badan di bahasa Jepang itu membungkukkan badan, bow down. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu memberi salam artinya. Sway hand artinya goodbye, mengucapkan salam perpisahan. Jadi gerakan badan, gerakan tubuh, perasaan itu disebut dengan unsur paralinguistik. Diterjemahkan secara linguistik artinya diterjemahkan secara khusus ke dalam frasa, kalimat atau kata. Seperti itu. Ya, itu namanya substitute. Ya. Oke. Transposition, transpose. Transpose di sini mengubah grammarnya. Yang tadinya kalau di bahasa Indonesia menerangkan diterangkan, kalau di bahasa Inggris diterangkan menerangkan. Ya, sebentar guys, ini terbatas banget waktu zoom-nya karena ini bukan premium lagi. Mudah-mudahan bisa selesai ini. I have a blue book, bukan diterjemahkan saya punya biru buku, tapi diterjemahkan buku biru atau buku yang biru. Ya, jadi beda ya, posisinya beda. Dan di sini damskin diterjemahkan kulit yang, sama ada penambahan yang. Bahasa Indonesia biasa kita menggunakan kata yang. Oke, untuk memisahkan antara kata benda dan kata sifat. Itu namanya transpose ya, mengubah struktur grammatical, juga mengubah kelas kata. Bisa kamu terjemahkan kata sifat menjadi kata kerja, bisa kamu terjemahkan kata keterangan menjadi kata sifat. Ya, banyak ketika kamu nanti menerjemahkan teks, banyak nanti perubahan kelas kata. Ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah variation. Teknik ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan kata-kata dalam percakapan sehari-hari atau bahasa dialek sosial. Biasanya bahasa remaja beda dengan bahasa orang tua, bahasa anak-anak beda dengan bahasa remaja, bahasa kantor beda dengan bahasa rumah. Jadi lihat, by the way, diterjemahkan ngomong-ngomong, you know what? Tahu nggak sih? Nah, for your information, kalian tahu. Jadi ini namanya variation. Nah, itu saja guys, secara singkat 18 teknik penerjemahan yang diusulkan oleh Molina dan Alvin. So that's all my presentation for today. I do hope this topic will be helpful for you as your knowledge, and maybe you can use this material or this topic to be your final skripsi or final thesis while you will grade 6 ya, semester 6 dan semester 8. Semester 6 berarti PI, semester 8 skripsi. Kalau kamu mengambil topik manajemen. So that's all. Thank you so much. If you have any question, please ask. I will check your presence today. Please open up the camera. Ya, silakan. Sambil saya cek kehadirannya, kamu boleh bertanya. Silakan. About the material, can we have it as our preference on our tests? Aden? The material. Can we have it, the material? Oh, I see. As usual, I will send it to you and you will share to your friends. Yeah. Oh, sorry. Any other question, please?
Sir, Yes, Halfani, please. is there any specific differences between amplification and linguistic amplification? Linguistic amplification and amplification. Ya. Linguistic amplification berarti ini lebih khususnya untuk penambahan yang tadi yang saya bilang tadi, khusus yang kelas kata sifat, kata benda, kata keterangan, dan kata kerja biasanya 4 jenis kata itu. Namanya linguistik ya, lebih jelasnya ke linguistik. Tetapi kalau kamu hanya secara umum itu ke amplification. Tapi kalau kamu hanya menekankan linguistiknya, kamu lebih fokusnya ke linguistiknya, itu kamu fokusnya ke linguistic amplification, bukan amplification secara umum. Dan amplification secara umum itu penambahan katanya banyak, bukan hanya satu kata. Seperti itu. Paham? Paham, makasih Pak. Thank you. Any other question, please? Ini kita hanya 45 menit, ini nggak pro ya. Saya kemarin sudah beli yang premium, cuman nggak tahu kenapa balik lagi ke yang hanya terbatas ya. Biasanya per bulan, Mbak. Apa? Biasanya per bulan. Oh gitu. Nanti saya cek lagi deh. Kalian kalau belajar di rumah seperti ini bosan ya guys ya. Dan kita juga Kita semua kangen offline, Pak. iya, kita belum pernah secara langsung ketemu ya. Benar ya? Ya, di Kalau kakak-kakak kelas kamu pasti sudah kenal saya secara langsung. Adinda, do you hear me? Can you open up the camera or any other reason? Oh ya, sedang di jalan ya. That's okay. Thank you. And India, where are you? Ya, saya ingin cek ada Siti Nurul di sini sekarang. Siti absent. Siti absent. Miftah, are you here? Miftah. Miftah is absent. Katarina, are you here? Katarina is absent also. Oke, yang tidak datang hari ini berarti ada Katarina, Miftah, and Siti Nurul. Oke, jadi yang saya lihat di monitor saya, Adinda, Alfian, Andriana, Angelica, Anindya, Alfian, Erin, Fortunata, Imelia, Maya, Muhammad Alfani, Natasha, Nazifa, Raymond, Ririn, Sahla, Sarah Arini, Sally Wahyu Ningsi, Sofia. That's all? Yeah, Pino. I write your name here. In a different line. Pino itu kan kakak kelas penambahan ya di kelas ini. That's okay. Thank you, Vin. Okay. I guarantee that you don't have any question for me. So thank you so much for today's meeting. Begin next week. I will notify to your chief of the class, Raymond, of course, about our V class. So thank you so much for today's meeting. Bye. You can leave my class. Thank you, sir. Bye. Thank you so much, sir. Thank you, sir. My pleasure.